Perkenalkan, nama saya Evi Maesaro. Pengertian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Murtiani et al. 2016. Dalam menulis berbagai karya ilmiah, diperlukan aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebab karya tersebut memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Karya ilmiah tersebut dapat berupa artikel, resensi, profil, karya sastra, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya, sehingga PUEBI dapat diartikan sebagai suatu ketentuan dasar secara menyeluruh yang berisi acuan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ruang lingkup. Salah satu letak perbedaan antara PUEBI dan PUEYD adalah adanya penambahan ruang lingkup. Pada PUEYD terdapat 3 ruang lingkup, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Sementara pada PUEBI terdapat penambahan ruang lingkup, yaitu penulisan unsur serapan. Pada makalah ini, penulisan hanya membahas 2 bagian ruang lingkup, yaitu pemakaian huruf dan penulisan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi Nur Cahyo, NIM 20.612.021. Saya di sini akan membawakan materi tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf dibagi menjadi 3, yaitu huruf abjad, 2 huruf vokal, 3 huruf konsonan. Huruf abjad adalah tanda aksara yang diambil dari abjad dan dibentuk tata tulis menjadi bunyi bahasa pada suatu kata atau kalimat. Contoh huruf abjad terdiri dari 26, yaitu ada di makalah. Kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah pelafalan bunyi yang tidak mengalami rintangan dan kualitasnya. Huruf vokal ditentukan 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, 2 bagian lidah yang dinaikkan, 3 bentuk bibir pada pembentukan huruf vokal. Contoh huruf vokal yaitu ada di makalah. Ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyi dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran di atas glotis. 3 faktor dalam pelafalan huruf konsonan. Pertama, yaitu keadaan pita suara. Kedua, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap. Ketiga, cara alat ucap bersentuhan atau berdekatan. Contoh huruf konsonan ada 21 yang dapat dilihat di dalam makalah. Perkenalkan, nama saya Anggita Nuzulia Huraini. Huruf diflong. Huruf diflong merupakan huruf vokal yang berada kualitasnya pada saat pengucapan dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal tersebut tidak dapat dipisahkan karena tergolong dalam satu suku kata. Diflong berada dengan deretan vokal, karena setiap huruf vokal pada deretan vokal mendapat hembusan yang sama atau hampir sama. Kedua huruf vokal tersebut berada dalam 2 suku kata yang berbeda. Contoh huruf diflong dalam bahasa Indonesia adalah AI, AU, EI, dan O. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NZ, dan SY dalam bahasa Indonesia melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf NZ dan SY melambangkan konsonan palatal, sedangkan konsonan
velar dilambangkan oleh gabungan huruf N, G, dan KH. Perkenalkan, nama saya Aldisa Nur Cahyani. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Misalnya, mengapa kita harus rajin belajar? Dia menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama di setiap unsur nama seseorang, termasuk julukan, misalnya Gorin Keraf atau Pangeran Diponegoro. Catatan: huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya 15 Newton. Ikan mujair. Huruf kapital tidak digunakan untuk penulisan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas, di, ke, dan, dari, dan, untuk. Misalnya, Abraham Aziz bin Muaz, Esther Po Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Aziz Nur Ahmad Syakbani. Huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Berikut adalah ketentuan-ketentuan penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, Tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terdiri atas novel Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Endensor, dan Maryamah Karpov, Departemen Pendidikan 2007, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Jakarta, Balai Pustaka. Huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau fat. Berikut adalah ketentuan penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis dengan huruf miring. Misalkan, kata yang memiliki akhiran is adalah kata sifat. Contoh akhiran is pada kata ekonomis yang berarti hemat. Huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab.